Tes. Coba itu tes. 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 Yang ngomong siapa nih? Dua-dua. Terus nanti gantian. Saya 1, dia 2, 3, 4 gitu Ustaz. Ya gimana nih? Nanti arahkan aja ya. Pokoknya gini lah ya. Saya pokoknya gini. Nggak bisa. Ini pegang aja lah kalau gitu. Dia harus dekat yang itu. Ini udah. Jangan deket kali ya. Arahkan aja ke mulut. Baik, 1, 2. Bisa ya? Gimana ya? Asik kayak penyanyi. 1, 2. Memang agak gelap ya. Nggak apa-apa lah dah. 1, 2, 3. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau mewawancarai Ustadz sebagai Kepala Sekolah SDIT Nurul Azmi tentang aset, kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh Sekolah SDIT Nurul Azmi Medan. Ya, Ustadz bersedia? ya. Alhamdulillah. Baik Ustadz, saya mulai ya Ustadz. Menurut Ustadz sebagai Kepala Sekolah, bisa ceritakan kepada kami aset terkait faktor biotik dan abiotik yang ada di sekolah. Langsung jelaskan. Baik, mengenai aset sekolah ya, memang setiap sekolah itu punya asetnya masing-masing ya. Kalau dibagi menjadi 2, abiotik dan biotik gitu ya. Tentu Nurul Azmi juga memiliki keduanya. Namun memang secara umum mulai dari awal Nurul Azmi itu dibangun sampai sekarang, kita memang mengkolaborasikan kedua aset itu ya. Artinya untuk mencapai visi dan misi tidak bisa dipisahkan antara biotik dan abiotiknya itu. Ya walaupun sekolah kita ini belum ideal ya, apalagi terkait dengan abiotik gitu ya, karena aset-aset yang berbentuk surplus itu yayasan memang sedang mengupayakan gitu ya, bagaimana surplus itu bisa berperan optimal lah dalam menunjang keberhasilan pembelajaran di Nurul Azmi. Jadi walaupun begitu kita tidak patah semangat, ya kita optimalkan apa yang bisa kita optimalkan, terkhusus aset biotiknya ya, termasuk guru dan kekuatan orang tua. Mungkin itulah kira-kira. Baik Ustadz, saya akan melanjutkan pertanyaan. Tadi Ustadz sudah menjelaskan bahwasanya ada faktor biotik dan abiotik yang ada di sekolah. Boleh Ustadz ceritakan bagaimana mengkolaborasikan antara faktor biotik dan abiotik sehingga tercipta ekosistem yang baik di sekolah? Iya, jadi aset biotik itu yang paling kita katakan yang paling berperan lah gitu ya, karena biotik itu yang mengkondisikan abiotiknya gitu ya. Kita memang masih serba kekurangan di abiotiknya, di surplusnya, sehingga bagaimana komponen biotiknya ini para guru dan kepala sekolah bisa mengoptimalkan mindset atau cara berpikir kita menyikapi masalah, ataupun saat kita ingin membangun suatu program sehingga bisa berjalan dengan efektif gitu ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa setiap sekolah pasti punya kelemahan, terkhusus di kedua ini. Ada sekolah yang komponen abiotiknya itu sudah bagus gitu ya, namun ya sekolah itu dibikin ya formal-formal saja. Tapi ada juga sekolah yang seperti kita ini
kita kuatnya di program, kita optimalkan daya pikir kita sebagai kepala sekolah dan guru, sehingga kelemahan kita di abiotik itu bisa kita tutupi dengan kecerdasan guru, kekreativitasan guru untuk membentuk suatu program yang bisa mengakomodir kelemahan-kelemahan yang kita hadapi di komponen abiotiknya gitu ya. Jadi kolaborasi antara biotik dan abiotik itu sudah satu jadi keniscayaan gitu ya di Nurul Azmi. Kita kurang dalam hal misalnya lab, kita nggak punya lab gitu ya lingkungan sekolah inilah yang menjadi labnya. Jadi kenapa gurunya mau begitu ya, karena kreativitas guru itulah memanfaatkan apa yang ada, sehingga kalau kita bangun lab itu ratusan juta, tapi dengan apa yang ada di pekarangan sekolah, belum lagi nanti disupport sama orang tua, itu saya rasa pendidikan abad 21-nya bisa lebih mengena gitu ya, lebih dekat dengan kehidupan itu sendiri. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi kita mengkolaborasikannya itu dengan sistem pembelajaran abad 21 yang mendekatkan teori-teori dalam pembelajaran itu ke dalam kehidupan nyata gitu ya. Begitulah kira-kira. Baik Ustadz, selanjutnya apa yang Ustadz lakukan sebagai kepala sekolah dalam mengelola aset sumber daya secara efektif dan efisien di SDIT Nurul Azmi Medan? Baik ya, jadi bagaimana supaya jalannya itu efektif gitu ya. Kita kan punya visi misi gitu ya. Jadi visi misi itu bagaimana supaya bisa tercapai dengan apa yang ada sekarang ini gitu ya, entahlah itu biotik atau abiotiknya. Jadi sekolah di sini membangun sebuah platform gitu ya, platform yang bisa menyemangati kita semua. Jadi platform itulah yang menyatukan mindset kita. Platform itulah yang menggiring ya komponen-komponen biotik ini bisa mengolah bagaimana abiotik yang kurang itu menjadi justru kekuatannya gitu ya. Bagaimana kita memanfaatkan kelemahan kita itu mengubah kelemahan kita itu menjadi kekuatan. Kita punya platform Sakti. Sakti itu sinergi, aktif, berbasis kinerja, teliti, dan inovatif. Jadi sinergitas guru-guru di sini itu bisa menjadi kekuatan tersendiri bagaimana kita mengolah komponen abiotik itu bisa bisa aktif walaupun kita tuh masih kekurangan dalam hal itu ya, karena Sakti itu A-nya itu aktif. Jadi gurunya tuh sinergi, tetap aktif ya, kemudian kinerjanya kita ukur, kemudian kita pakailah serangkaian, nggak bisa kita berbentuk fisik ya, berbentuk software gitu ya, serangkaian aplikasi-aplikasi untuk menunjang pembelajaran di sini. Itu bagian dari ketelitian kita juga karena kita berbasis data. Kemudian selain berbasis kinerja, teliti, kita juga harus inovatif ya. Jadi platform Sakti itu di bagian ujungnya adalah inovasi. Jadi bagaimana walaupun kita lemah dalam hal sarpras gitu ya, tapi kita bisa berpikir bagaimana supaya kelemahan kita itu bisa menjadi kekuatan. Kalau ada sekolah yang abiotiknya itu lengkap, kemudian mereka pembelajarannya efektif, ya itu biasa. Maksudnya ya sewajarnya seperti itu. Kalau punya gedung yang bagus, punya lab yang lengkap, perpustakaan yang lengkap ya, sampai fasilitas-fasilitas lain ya, itu lengkap. Ya kalau mereka efektif pembelajarannya itu wajar ya. Tapi bagaimana supaya ini Nurul Azmi ini serba tidak lengkap ya. Banyak yang harus kita pikirkan ke depan. Yayasan juga berupaya bagaimana melengkapi sarpras ini. Tapi dengan kelemahan-kelemahan itu kita tetap tetap bisa efektif gitu ya. Nah, itu sesuatu hal yang luar biasa. Padahal kita serba kekurangan, tapi kita tetap jalan dengan semangat. Nah, dengan semangat Sakti itulah sinergi, aktif, berbasis kinerja, teliti dan inovatif. Dengan platform itulah
kita mengkolaborasikan komponen biotik dan abiotik itu sebagai suatu kolaborasi yang apik sehingga kita itu bisa tetap mencapai visi misi kita. Mungkin itulah kira-kira. Baik Ustadz, saya mau bertanya. Tadi saya dengar kan pemaparannya bahwa sumber dayanya sepertinya berada pada komponen biotik. Saya juga dengar tadi mengenai platform Sakti. Boleh nggak saya tahu apakah platform Sakti itu termasuk daripada aset, dan kemudian bagaimana platform Sakti tersebut bisa memfasilitasi proses pembelajaran siswa yang ada di Nurul Azmi? Iya, jadi memang platform Sakti itu bagian dari komponen biotik sih sebetulnya, karena dia adalah aset intelektualitas kita. Di Nurul Azmi ini bagaimana daya pikir abad 21 kita itu betul-betul mendominasi ya, sehingga kelemahan-kelemahan kita di komponen abiotik itu bisa tertutupi gitu ya, bisa seolah-olah seperti tidak terjadi masalah gitu, padahal itu masalahnya besar gitu ya. Nah itulah platform itu menjadi bagian aset intelektualitas kita ya. Siapa yang intelek itu? Ya manusianya gitu, gurunya. Nah gurunya itu siapa? Ya komponen biotik. Nah seperti itu. Walaupun aset intelektualitas ini seperti apa ya, softwarenya gitu ya, daya pikir kita itu, tapi kita memang betul-betul efektivitasnya itu kita kita kalau bahasa Medan itu kita gas terus gitu, supaya kita tuh lupa ya gitu ya, bukan lupa dengan tanda kutip ya, lupa dengan kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita itu tetap menyemangati kerja-kerja kita di sini. Begitulah. Oke Ustadz, kemudian sudahkah sekolah SDIT Nurul Azmi ini memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar sekolah? Dan jika ada, bagaimana pemanfaatannya Ustadz? Ya, seperti yang saya katakan tadi, kita memang harus begitu ya, harus memanfaatkan apa yang ada. Ya. Untuk tempat belajar anak-anak, untuk praktek anak-anak, bahkan kita minta support orang tua, support dari masyarakat sekitar sekolah kita, bagaimana supaya itu semua bisa kita jadikan bagian dari efektivitas pembelajaran. Jadi kita memang harus seperti itu ya. Begitulah kira-kira ya, memang begitulah Nurul Azmi ya, memanfaatkan apa yang ada. Nah seperti itu. Baik Ustadz, jadi kita tahu bahwa pendekatan dalam memimpin itu ada dua, yaitu pada asetnya ataupun pada kekurangan. Kira-kira Ustadz sebagai kepala sekolah menghadapi masalah itu memilih pendekatan yang berbasis kepada kekurangan atau kepada kelebihan yang dimiliki oleh sekolah? Ya, jadi kita memang mengupayakan dulu lah ya, apa yang benar-benar kita bisa lakukan. Toh kasusnya sedikit ya, kalau kita punya keinginan gitu ya, mendesain program terus itu nggak jalan gitu, itu kasusnya sangat sedikit gitu ya. Ya pernahlah kita mengalami hal itu gitu ya. Misalnya kayak program digitalisasi itu kan kita butuh aset perangkat-perangkat atau device yang mendukung, tapi itu berbiaya besar. Kita juga coba berkomunikasi sama orang tua murid, tapi ya memang pasti kemampuan orang tua murid itu terbatas, kita maklum juga gitu ya. Jadi bagaimana solusinya ya, kita kedepankan dulu apa yang kita inginkan gitu ya dari aset yang ada gitu, yaitu kita kan tadi condongnya ke biotik ya. Kalau memang nggak bisa nyerah gurunya gitu ya, ya sudah, kita mungkin kita tunda, bahasanya gitu ya, program itu kita tunda, maksudnya sampailah nanti kita pada satu waktu kita bisa memenuhi kelemahan-kelemahan kita dalam hal aset abiotik itu tadi. Tapi ya pendekatan kita ya pendekatan kekuatan ya, artinya ya kita kekuatan kita dulu kita gas gitu ya. Tapi kalau memang
kitanya memang serasa tidak sanggup ya, orang tua juga tidak bisa mensupport banyak hal, ya kita bahasanya kita tunda. Tapi kita sedikit sekali kasus seperti itu ya, kasus di mana kita itu nggak bisa berbuat apa-apa gitu, itu sedikit ya. Kita pendekatannya pendekatan kelebihan kita atau aset kita, mungkin gitu. Baik Ustadz, selanjutnya kami ingin tahu tentang komunitas yang ada di ekosistem sekolah Nurul Azmi Ustadz. Jadi ketika dihadapkan oleh tantangan komunitas tersebut, apakah mampu menggunakannya sebagai alat penyelesaian masalah di sekolah SD IT Nurul Azmi? Kita punya beberapa komunitas ya, kita tergabung yang resmi dan tidak resmi gitu ya, atau hanya sebatas kumpul-kumpul kepala sekolah gitu ya, atau guru juga punya komunitas sendiri gitu ya. Tapi sejauh ini komunitas-komunitas itu tidak menjadi solusi prioritas gitu ya. Kalau kita punya menghadapi tantangan, itu komunitas-komunitas itu tidak menjadi prioritas. Artinya kita masih bisa kok, komunitas internal kita, struktur organisasi internal kita itu masih bisa menanggulangi masalah-masalah itu. Walaupun nanti suatu saat kita mungkin akan bekerja sama ya dengan pihak-pihak lain gitu ya. Kalaupun kita bekerja sama beberapa kali yang terjadi tuh, misalnya kita ikut kemah kolaborasi, kemah wilayah, kemah regional ya, maksudnya dalam komunitas-komunitas ya terbatas gitu ya. Itu biasanya kita mencari tambahan agenda gitu ya, tambahan ilmu. Bukan berarti kita punya masalah terus kita terlalu bergantung pada komunitas, tidak. Artinya komunitas itu seperti semacam tambahan gitu, agenda tambahan gitu ya, bukan yang intinya gitu ya. Kalaupun kita punya masalah, biasanya kita sekarang ini masih kita selesaikan sendiri dengan catatan kita ya menambah kapasitas pengetahuan kita juga ya, kita melatih diri juga ya, kita inilah istilahnya, kita upayakanlah dulu sendiri ya, dan selama ini masih seperti itu. Baik Ustadz, ini pertanyaannya agak sedikit lebih rinci. Tadi kita udah bicara tentang aset sekolah, cuman saya pengen tahu kira-kira di Nurul Azmi modal atau aset manusia itu bisa Ustadz jabarkan, kemudian secara aspek sosial, politik, agama maupun budaya, serta mungkin kalau ada sarana dan prasarana serta alam yang di dekat sekolah sekitar, kemudian sumber daya finansial untuk menunjang sekolah. Ya, jadi aset-aset kita itu memang ya terkait pada semua hal yang disebutkan itu tadi ya. Artinya semualah dalam hal kemampuan ekonomi para gurunya ya, terus guru-gurunya juga ikut komunitas, entahlah itu pengajian-pengajian tertentu gitu ya. Kemudian aset kita, karena kita sekolah Islam ya, memang kita berbasis Islam gitu ya. Kemudian kalau masalah politik, baik itu kebijakan politik pemerintah ataupun pilihan kita sendiri, kita bergabung pada komunitas politik mana, itu juga bersinggungan di sini. Artinya kita terlibat semua hal itu seperti itu. Ya memang terlibat gitu ya. Baik itu secara personal maupun secara organisasi gitu ya. Jadi memang kita berupaya bijaksana aja lah gitu ya. Artinya apa-apa yang kita bisa manifestasi untuk kebaikan sekolah, kebaikan visi misi kita, maka itu ya kita izinkan, kita mengikuti itu ya, guru-guru mengikuti itu. Apapun yang bersinggungan atau beririsan dengan visi misi sekolah, ya kita coba gitu ya untuk
memanifestasi itu sebagai aset kita sebetulnya untuk perubahan yang lebih baik. Mungkin itulah kira-kira ya. Ya pertanyaannya terlalu banyak sih, melebar ya kan. Jadi saya rangkum aja. Ya kita terlibat semua sih di situ gitu ya. Oke, baik Ustadz, pertanyaan yang terakhir, bisa Ustadz ceritakan selama dalam rapat yang Ustadz pimpin, apakah yang dibahas itu terkait tentang kekuatan atau kekurangan yang dimiliki oleh sekolah? Ya, kita tergantung membahasnya ya. Kalau misalnya kita sedang rapat tuh, sedang evaluasi, ya tentu kita sedang fokus pada kelemahan kita gitu ya. Tapi kalau kita rapatnya sedang mendesain program, ya pasti kita fokusnya pada kekuatan kita. Jadi memang ada masa-masanya kita bahas kekuatan kita, ada masa-masanya juga kita bahas atau mengevaluasi kelemahan-kelemahan kita. Ya walaupun begitu, intensitasnya itu lebih banyak ke kekuatan sih sebetulnya ya. Ya kita banyaklah menghadapi tantangan gitu ya. Salah satu cara menyelesaikan atau membicarakan tantangan itu ya di rapat itu memang ya. Ya memang kita coba melalui pendekatan banyak hal lah ya. Maksudnya pendekatan itu ya sana sini gitu ya, supaya kita itu mampu melewati tantangan-tantangan itu. Jadi kita lebih banyak mengedepankan apa ya kadang kita lebih banyak lah waktunya untuk memanifestasi kekuatan, dan memang sangat jarang kita mengevaluasi kelemahan kita. Mungkin itu bagian dari potensi atau resiko ya, bahwa kita itu saking semangatnya lupa kita sama kelemahan-kelemahan kita gitu ya. Itu kadang-kadang kita alami di sini. Mungkin nanti suatu saat kita bisa lebih lebih seimbang lah untuk mengevaluasinya gitu. Itulah kira-kira. Tapi kita tetap fokus kok pada kekuatan-kekuatan kita, apa yang kita punya. Seolah kita akan jadikan pendidikan di Nurul Azmi ini efektif seperti yang kita cita-citakan. Gitu. Luar biasa sekali hasil wawancara kita Ustadz tentang aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah SDIT Nurul Azmi. Ya. Akhir kata kami berdua mengucapkan terima kasih atas waktunya Ustadz untuk bersedia kami wawancarai terkait tadi aset ya, kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah SDIT Nurul Azmi. Akhir kata kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.